Pernahkah kamu panik saat saham yang kamu pegang tiba-tiba turun? Bingung ini cuma koreksi sesaat atau sinyal bahaya untuk kabur? Tenang, kamu tidak sendirian. Kesalahan membedakan antara koreksi sehat dan dump adalah salah satu penyebab kerugian terbesar bagi banyak trader. Kalau kamu bisa menguasai perbedaannya, percayalah, separuh dari potensi kerugian besar bisa langsung kamu hindari. Di video kali ini, kita akan bedah tuntas ciri-ciri, psikologi, dan tindakan yang harus kamu ambil dalam dua skenario ini. Ini adalah pengetahuan krusial yang akan mengubah caramu melihat penurunan harga. Sebelum kita masuk lebih dalam ke materinya, bagi kamu yang ingin benar-benar serius membangun sistem trading yang solid dan profitable, saya sudah siapkan e-book lengkap sistem trading saham Kotakasu. Di dalamnya, saya jelaskan langkah demi langkah strategi yang saya gunakan. Kamu bisa dapatkan e-booknya melalui link yang ada di deskripsi video di bawah ya. Jangan sampai kehabisan. Oke, kita mulai dari yang pertama, koreksi sehat. Apa sih ini? Simpelnya, koreksi sehat itu adalah ketika harga saham turun sementara untuk kemudian melanjutkan kenaikannya. Ibarat orang lagi lari, dia perlu ambil napas sejenak sebelum lari lebih kencang lagi. Jadi, ini bukan tanda bahaya. Justru ini bagian alami dari sebuah tren naik yang kuat. Ciri-ciri utamanya gampang dikenali. Pertama, penurunannya terjadi secara bertahap, tidak terjun bebas. Kamu akan lihat harga turun pelan-pelan, mungkin selama beberapa hari. Kedua, dan ini yang paling penting, perhatikan volumenya. Saat harga turun dalam sebuah koreksi sehat, volume transaksinya justru ikut mengecil. Ini artinya, tidak banyak orang yang panik menjual. Para pemain besar masih menahan barang mereka. Ketiga, penurunan ini tidak menembus struktur utama tren naiknya. Apa itu struktur utama? Biasanya ini adalah titik higher low terakhir atau garis moving average penting yang selama ini menopang harga. Selama level-level ini tidak jebol, tren naiknya masih aman. Ciri keempat, lihat bentuk candlenya. Biasanya candle merah yang terbentuk ukurannya kecil sampai sedang, bukan candle merah panjang yang menyeramkan. Terakhir, saat harga mulai memantul naik lagi atau rebound, pantulannya terasa alami dan kuat, bukan terlihat seperti dipaksakan naik tapi gagal lagi. Jadi, apa artinya semua ini? Ini artinya para pemain besar hanya sedang melakukan profit taking sebagian atau membiarkan harga turun untuk mengakumulasi lagi di harga yang lebih rendah. Mereka sedang ambil napas, bukan kabur dari pesta. Nah, kalau kamu menghadapi situasi koreksi sehat seperti ini, apa yang harus dilakukan? Pertama, tahan posisimu. Jangan panik jual. Kedua, kamu bisa pasang trailing stop di bawah area higher low terakhir untuk proteksi. Bahkan, jika kamu melihat strukturnya sangat rapi dan meyakinkan, ini bisa jadi kesempatan untuk menambah posisi atau add-on, tentunya dengan porsi yang kecil dan terukur. Ingat, dalam koreksi sehat, kita ikut arusnya, bukan melawannya. Sekarang, mari kita bandingkan dengan skenario yang menyeramkan, dump. Kalau koreksi sehat itu turun untuk lanjut naik, dump adalah turun untuk selesai. Pestanya sudah berakhir. Ini adalah fase distribusi di mana para pemain besar menjual semua barang mereka ke pasar. Ciri-ciri dump sangat kontras dengan koreksi sehat. Pertama, penurunannya terjadi sangat cepat dan dalam. Kamu akan lihat harga terjun bebas dalam waktu singkat. Kedua, lihat volumenya. Saat harga anjlok, volume transaksinya justru meledak, jauh lebih besar dari biasanya. Ini adalah sinyal paling jelas bahwa ada tekanan jual yang masif. Banyak sekali orang yang sedang berebut keluar. Ketiga, dump selalu menembus support-support penting dengan mudah. Level higher low atau MA yang tadinya kuat menahan harga, sekarang ditembus begitu saja seolah tidak ada artinya. Keempat, perhatikan candlenya. Kamu akan melihat candle-candle merah besar dan panjang muncul berturut-turut. Ini menunjukkan kepanikan yang luar biasa di pasar. Terakhir, kalaupun ada percobaan rebound atau pantulan naik, biasanya sangat lemah dan langsung gagal. Harga mencoba naik sedikit, tapi langsung dihantam turun lagi lebih dalam. Artinya apa? Ini adalah proses distribusi yang sudah selesai. Para bandar sudah selesai jualan, dan sekarang saatnya harga kembali ke nilai fundamentalnya, yang seringkali jauh lebih rendah. Kalau kamu terjebak dalam situasi dump, tindakanmu harus cepat dan tegas. Pertama, kurangi posisi atau kalau perlu, keluar sepenuhnya. Jangan ragu untuk cut loss. Melindungi modalmu jauh lebih penting daripada berharap harga akan kembali. Kedua, jangan pernah melakukan average down.
Membeli lagi saat harga anjlok dalam skenario dump sama saja dengan mencoba menangkap pisau jatuh. Sangat berbahaya. Ketiga, jangan mencari-cari alasan untuk membenarkan posisimu. Fundamentalnya kan bagus, atau nanti juga balik lagi. Pasar tidak peduli dengan alasanmu. Saat sinyal bahaya muncul, bertindaklah. Lalu, bagaimana cara paling jujur untuk membedakan keduanya? Rahasianya ada di volume, bukan harga. Harga bisa menipu, tapi volume jarang berbohong. Catat ini baik-baik, jika harga turun tapi volume ikut turun, itu relatif aman. Ini ciri koreksi sehat. Tapi jika harga turun dan volume justru naik atau meledak, itu bahaya. Ini ciri kuat dari sebuah dump. Kesalahan paling umum yang dilakukan trader pemula adalah menganggap dump sebagai diskon besar. Mereka berpikir, wah, harganya murah, saatnya borong. Padahal, mereka sedang membeli barang buangan dari para pemain besar. Kesalahan lainnya adalah terus menunggu harga kembali ke harga beli mereka, padahal trennya sudah jelas-jelas berakhir. Ini disebut ego, bukan trading. Dan yang paling fatal adalah mengubah rencana trading di tengah jalan saat sudah merugi. Awalnya niat untuk trading jangka pendek, tapi karena rugi, tiba-tiba jadi investor jangka panjang. Ini resep pasti menuju kehancuran portofolio. Ingat rumus sederhana dari Kotakasu, koreksi adalah bagian dari sebuah tren, sedangkan dump adalah tanda bahwa tren tersebut sudah berakhir. Jangan pernah salah mengartikannya. Supaya lebih praktis, ini latihan yang bisa kamu lakukan setiap hari. Sebelum market tutup, luangkan waktu sebentar dan tanyakan 3 hal ini pada saham yang sedang kamu pegang. Pertama, apakah volume penurunan hari ini lebih besar dari volume kenaikan terakhir? Kedua, apakah struktur higher low-nya masih aman dan tidak tertembus? Ketiga, jika ada rebound, apakah terasa kuat dan alami, atau terlihat dipaksakan dan lemah? Jika 2 dari 3 jawaban ini hasilnya buruk, misalnya volume jual besar dan struktur jebol, itu adalah sinyal kuat untuk segera keluar dari pasar. Jangan menunggu konfirmasi ketiga. Disiplin adalah kunci. Dengan memahami perbedaan fundamental ini, kamu akan menjadi trader yang jauh lebih tenang, objektif, dan yang terpenting, profitable. Kamu tidak akan lagi terjebak dalam kepanikan yang tidak perlu atau kerugian besar yang seharusnya bisa dihindari. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa langsung kamu praktikkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video-video edukasi trading lainnya.